Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Begitu banyak pilihan STB televisi digital saat sekarang ini, sehingga membingungkan kita untuk menentukan pilihan yang terbaik. Ada 4 tips yang perlu diperhatikan untuk memudahkan menentukan mana STB yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kita. Videonya dapat dilihat di bagian pojok kanan atas video ini. Nah, ini ada 2 STB yang low budget, di mana harganya sangat terjangkau sekali di bawah Rp110.000 saja. Link pemilihan terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video, yaitu STB Inti dan yang kedua adalah STB CBM81TH. Untuk video review kedua STB ini tentunya juga sudah rilis dan dapat di browsing saja di channel kita ini. Ini merupakan 2 buah STB low budget atau harga yang terjangkau, harga yang murah, cocok untuk kaum mendang-mending, yang cukup kita rekomendasikan tentunya. Nah, untuk STB Inti ini dan maupun untuk STB CBM ini harganya di bawah Rp110.000 saja seperti yang sudah kita sebutkan. Dimana walaupun harganya murah, namun ini garansinya jelas, kualitasnya pun menurut kita sih sepertinya sih melebihi daripada harga yang kita bayarkan. STB Inti ini sudah ber-SNI, kemudian di sini juga ada sertifikasi Kominfo-nya. Begitu juga untuk CBM, di mana untuk CBM 81TH ini juga sudah ada SNI-nya atau Standar Nasional Indonesia. Dan untuk fitur-fiturnya, di mana untuk kedua STB ini sudah terdapat fitur EWS. Nah, terkait dengan masalah garansi, untuk kedua STB ini bergaransi selama 1 tahun dan disertai dengan kartu garansi. Nah, ini merupakan kartu garansi untuk STB Inti, di mana di sini terdapat nomor kontak personnya yang dapat dihubungi nanti atau customer service-nya yang dapat dihubungi. Namun sayangnya di sini tidak ada alamat service center-nya. Yang jelas produk Inti ini atau STB Inti ini bergaransi selama 1 tahun. Nah, untuk CBM juga sama, di mana produknya bergaransi juga selama 1 tahun, ada alamat service center-nya, kemudian ada nomor juga yang bisa kita hubungi, apakah itu telepon, dan juga ada nomor WA-nya, jadi bisa dihubungi saja. Nah, terkait dengan remote control kedua STB ini desainnya itu adalah berbeda ya, ini merupakan STB Inti dan ini adalah CBM, bisa diperhatikan. Begitu juga dengan kelengkapan tombolnya, ini merupakan di posisi bagian samping, nah pipih ya untuk yang CBM, dan ini merupakan pada posisi bagian belakangnya ya. Nah, untuk baterai dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Untuk STB Inti ini kita sudah mendapatkan baterai, namun untuk yang CBM belum. Nah, untuk tombol-tombol, nah kalau saya coba tekan ya, saya coba bandingkan, STB Inti itu jauh lebih enak jika dibandingkan dengan yang CBM, seperti itu. Dan yang jelas untuk kedua STB ini atau kedua buah remote control ini tidak mendukung fitur infrared learning function, jadi tidak bisa kita gunakan sebagai pengganti remote televisi. Nah, untuk STB Inti dia tidak mendukung untuk HEVC H265, sementara untuk yang CBM 81TH ini mendukung kodek HEVC H265 tersebut. Nah, kita coba lihat dari segi quality build up kedua STB ini. Nah, ini merupakan untuk STB Inti, teman-teman bisa perhatikan warnanya adalah hitam, terbuat dari materialnya itu adalah plastik, namun plastiknya ini solid tebal ya, jadi bukan ringkih. Nah, ini saya coba tekan tuh, nah ini berasa sangat tebal sekali, di mana pada bagian front panelnya ini hanya terdapat LED indikator saja, LED indikator untuk kondisi menyala dan mati. Kemudian di bagian depan terdapat 3 buah tombol, yaitu tombol power dan tombol channel. Lalu di sini juga terdapat 1 buah port USB. Terkait dengan port USB, untuk STB Inti dilengkapi dengan 2 buah port USB, 1 lagi pada posisi bagian belakang. Namun jikalau ini masih dirasa kurang dengan 2 port USB yang tersedia, maka bisa ditambahkan dengan menggunakan USB hub seperti ini. Untuk mengakses data yang terdapat pada flash disk ataupun media penyimpanan yang lainnya yang terhubung menggunakan USB hub ini aman ya, jadi sangat lancar. Dan terkait dengan tampilan menu dan seterusnya, nanti teman-teman dapat melihat di video review untuk STB Inti ini saja. Ventilasi udara, di mana di sini terdapat pada bagian samping kiri dan samping kanan, termasuk pada posisi bagian bawahnya. Tentunya untuk STB ini bisa digunakan untuk televisi tabung maupun untuk televisi LED. Kemudian kita lihat untuk STB CBM 81TH, ini sangat kecil sekali. Nah, seperti itu ya. Kita coba compare aja tuh secara dimensi langsung. Nah, jika kita compare secara dimensinya, nah itu bisa kelihatan ya. Jadi untuk STB CBM ini lebih mungil. Kemudian terkait dengan ketebalannya, nah ini untuk ketebalannya, dan untuk yang STB Inti juga lebih tebal ya jika dibandingkan dengan yang CBM 81TH. Nah, kita lihat untuk quality build up-nya. Pertama dari segi material dulu deh. Untuk material ini terbuat dari plastik, kemudian plastiknya juga solid ya, tapi saya ngerasanya sih feel-nya sepertinya
Inti lebih solid jika dibandingkan dengan CBM 81TH ini. Tapi yang jelas ini nggak ringkih, ini bisa saya tekan tuh ya, nggak meleot. Kemudian untuk bagian depannya ini di mana terdapat satu buah port USB dan tidak ada lagi port USB di bagian manapun. Jadi hanya satu saja. Kalaupun nanti ini dirasa kurang, misalnya untuk memasang flash disk ataupun hard disk, kemudian di saat yang bersamaan juga ingin memasang USB WiFi dongle, maka dapat dengan menggunakan USB hub seperti ini. Nah, aksesnya, koneksinya ini juga sangat lancar sekali. Nah, di bagian front panel ini tidak hanya berupa LED indikator saja, namun juga ada LED display. Di bagian depan juga sudah dilengkapi dengan 4 tombol operasi ya, yaitu tombol power, tombol menu, dan tombol channel. Lebih lengkap jika dibandingkan dengan STB inti. Tentunya ini juga cocok untuk televisi tabung maupun untuk televisi LED. Nah, bagi teman-teman yang mencari STB yang menggunakan adaptor eksternal, maka ini merupakan salah satu pilihan yang tepat. Nah, ini ada colokannya di sini ya. Adaptornya kalau saya tidak salah sih adalah 5 volt ya. Ventilasi udara ada pada posisi bagian atas, samping kiri kanan juga ada ventilasi udaranya termasuk pada bagian posisi bagian bawahnya. Sekali lagi untuk STB CBM 81TH ini, dia sudah mendukung untuk HEVC H265. Namun perlu diketahui untuk streaming ya, dikarenakan kedua-duanya bisa untuk mengakses ke jaringan internet. Untuk CBM 81TH ini jikalau teman-teman ingin memutar YouTube maka nggak bisa diputar langsung dikarenakan sepertinya ini bermasalah di APK-nya. Namun ini bisa diakali dengan menggunakan aplikasi Supercast di mana untuk CBM ini mendukung Supercast ya. Jadi bisa mengakses YouTube, memutar YouTube dengan menggunakan smartphone lalu ditransfer ke televisi melalui STB ini. Justru itu lebih enak jika dibandingkan dengan menggunakan di STB-nya langsung mutar YouTube-nya. Juga terdapat beberapa aplikasi lain di Supercast tersebut. Nah, begitu juga untuk STB inti, untuk memutar YouTube langsung di STB inti ini bisa lancar, tidak ada masalah sama sekali. Namun untuk STB inti ini juga mendukung fitur Supercast. Jadi juga bisa nanti memutar YouTube menggunakan smartphone. Saya lebih senang sih menggunakan Supercast dibandingkan langsung memutar YouTube-nya melalui STB. Lebih praktis saja. Mencari konten lebih mudah ya jika dibandingkan dengan menggunakan di STB-nya langsung. Tidak itu saja, untuk STB inti ini juga sudah mendukung fitur HDMI CEC. Namun untuk CBM belum ya. Nah, HDMI CEC itu jikalau kita on-kan, maka cukup dengan menekan tombol power pada remote control, maka televisi dan STB mati secara serentak. Jadi lebih praktis ya jikalau dibandingkan kita mematikannya satu per satu. Jadi untuk kedua STB ini merupakan STB low budget yang sangat kita rekomendasikan, sudah ber-SNI, kemudian garansinya juga jelas. Jadi sekali lagi teman-teman kalau mencari STB yang harganya murah, maka pilihlah kedua STB ini merupakan pilihan yang tepat menurut kami. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.